Tes satu dua tiga tes tes satu dua tiga. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Dungeon Meshi episode ke 23 kayak gitu. Jadi ya tinggal 2 episode lagi berarti ya Dungeon Meshi. Aduh, jadi bakal kangen nih ya. Semoga bakal ada lanjutan season 2-nya ya. Jadi ini bakal jadi 2 episode terakhir. Jadi kan episode 24 terakhir. Jadi minggu depan ada yang penutup season 1-nya ya. Jadi ya kita lihat nanti 2 episode terakhir bakal ngeritain apa. Feeling gue sih kayaknya bakal berakhir lebih ke arah apa ya? Transisi aja sih kayaknya menuju ke perjalanan berikutnya untuk mencari si penyihir elfnya itu kayaknya. Dan di sini saya kita bakal nyeritain dulu terkait dengan masalahnya Senshi. Padahal kemarin dijelasin bahwa Senshi itu ternyata menemukan dungeonnya itu lebih dulu dibandingkan 4 tahun yang lalu ya. Jadi dia tuh lebih dulu itu sekitaran hampir 10 tahun yang lalu mungkin ya kalau gua nggak salah ingat tadi. Jadi dia tuh udah nemuin lebih lama dan dia menemukan itu istana istana emas atau apa ya kemarin bareng sama para teman-teman penggalinya dia. Jadi langsung aja kita mulai untuk episode ke-23 dari Dungeon Meshi. Oke, episode 23 kita mulai saja. Satu, dua, tiga. Oke. Emas murni gila, benar-benar istana emas ya. Sensi masih ini ya, masih ya, takut ya. Besi mengalir dalam dirimu. Oh, berarti mereka itu sama-sama dwarf ya. Ah, ngerasain aura something ya. Bersikap aneh saat itu. Oh, mulai kayak terpengaruh kali ya. Berarti ada semacam inian pasif gitu kah? Oh, kena serang. Burung raksasa. Ah. Ini kayaknya ayam itu kayaknya ya. Bukan ayam, sorry. Kok ayam sih? Apa namanya? Griffin. Yang Griffin kemarin kayaknya kan bentuknya kayak burung gitu kan, tapi dia muka singa. Badan singa, muka burung. Oke. Okay. Oh, ya pokoknya itu gua ngerti lah kenapa dia tuh kira selama 10 tahun dia tinggal di sini karena emang dari awal dia terjebak di sini, Cok. Ah. Makan monster nih, kira mulai dari sini nih si Sensi belajar bikin makan monster ya. Oke, mereka nyari makan, Sensi nyari pemetaan ini ya, ditinggal. Iya, situ dead aing. Tinggal sisa 4 orang doang ya. Ah, gila jadi kayak ngeri gini ya, pantas dia trauma sih si Sensi ya. Dia bener-bener di no kudanya. Griffin itu maksudnya kayak pas dia trauma ya, dia kemana-mana diincer anjing. Ngeri, ngeri. Oke.
Nah, ya tuh istilahnya kayak kenapa dia tuh peduli tuh sama bocahnya. Hmm. Jadi ada perdebatan dikit lah ya. Iya. Paling itu batu gitu loh. Gila berantem ya. Gila. Mereka saling ngebunuh kah? Siapa yang bertahan? Oh, dia yang bertahan. Iya, dibunuh, coy. Ah, enggak. Oh, dia luka itu, coy. Ah, dia juga kena pukul juga, cok. Iya, jadi palanya pecah itu kayaknya. Iya, situ dia tuh kayak dibunuh tadi sama si Gilin tadi. Nah, itu dagingnya si Gilin anjing. Oh my god. Man, this is fucked up, man. Enggak, itu dagingnya si Gilin itu. Gilin, sorry. Si yang orang sebelumnya. Anjir, this really fucked up, man. Gila, gila. Nah, dia dead tuh. Iya, dia udah kena ini kan, bagian kepalanya. Tinggal dia sendiri anjing. Anjing itu fakta banget tuh anjing. Fakta sekali ya. Berarti daging yang dia makan ini literally dagingnya si orang itu, cok. Oh my god. Oh, ini tubuhnya udah dimakan kayaknya. Iya, udah dimakan sama monster-monster di sini. Oke. Oh, udah mulai dekat sama ini ya. Oh, makanya dia tuh kenapa dia tuh mulai dekat sama para orc di sini. Oh, nyampe ke permukaan. Let's go. Gila, berapa tahun tuh? Ah, di sini dia. Oh, itu tuh ininya sih yang sebelumnya gue baru sadar. Enggak. Itu daging daripada yang si botak tadi itu. Gila, ada anjing. Aduh, geri tuh. Iya, bisa setelah setelah semua traumatik yang terjadi itu kesimpulan yang kau ambil apa Layos? Maksud gak lu udah kau dari gak habis pikir gue malah Layos aja bajingan deh. Maksudnya enggak maksudnya konteksnya itu adalah ya udahlah ya. Enggak mungkin kalau Griffin, cok. Mereka aja ngalahin Griffin aja logikanya masa nyampe dong. Ngalahin Griffin aja mesti pakai sihir ini dan lain-lainnya. Ya kali cuma dua orang kayak gitu udah bisa ngalahin Griffin anjing.
Hmm. Griffin menyukai kuda. Oh. Oh, jadi pertanyaan tuh ya. Jadi dia bisa jadi Griffin itu nyerang mereka karena kuda, tapi kenapa kan ngincar kudanya duluan? Makanya setelah yang di akhir itu mereka nggak diserang lagi. Saya Layos. Itu udah jelas, astaga. Dia mikirin monster terus ya, emang dia benar-benar gak ngerti manusia, Cok. Astaga. Enggak, ini seberapa cluelessnya Layos terkait dari gimana manusia itu bisa bersikap di posisi kayak gitu, anjing. Udah gila ya. Seclulus itu dia, anjing. Kalau ada kabru aja di sini, langsung tahu dia. Oke. Oh, itu ada lemaknya ya. Bagian atas, bagian bawah. Oke. Dagingnya pun udah beda gitu loh. Nah, makanya kan. Yang usah disebutin. Iya, dia ngasih makan daging manusia, Cok. Layos! 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 Sadar gak lu? Bodoh. Layos, jangan diterusin. Oh, oke. Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Oh, oke, 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 oke. Kerabat kuda. Membawa kuda. Naruhodo, Naruhodo, Naruhodo. Oh, let's go. Oh, maka ada lobang di itunya. Oke, positive thinking dari Layos membawa hasil. Let's go, let's go. Oke, 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 oke. Gak jadi fakta ya. Itu in a way bisa jadi itu salah satu skenario nya. Tapi kayak semacam ini ya, semacam. Oke, kita nyari hipogrif ya. Tapi hipogrif berarti lebih mudah di ini dong, lebih mudah diincer ya dibandingkan Griffin. Oke. Kaki tangan memperumit keadaan. Changeling. Oke. Ditukar dengan monster. Ah. Sedangkan tajam yang membunuh familiar ya. Itu adalah happy hippo apa? Oke. Teri challenge oke. Oh, jadi daging ini. Daging hippogriff itu kayaknya. Oke, kita coba ya.
apa menginginkan teorinya sensi apa ya sensi teorinya si Layas. Oh dari bentuk dagingnya sih sama sih. Oh sama nggak? Nggak sama sih kayaknya. Iya dia langsung jadi alasan ya Layas. Nggak sama sama. Oh gila. Oh jadi kayak teman-teman barunya Sensi gitu. Oh my god. Ya singa bersayap ini kan. Gila ini kayak semacam pendalaman karakter buat Sensi lah. Oke. Berarti ya, diinjak habis. Mereka pada gatal-gatal mau sakit. Iya, keracunan makanan. Enggak tuh gagal yang sebelumnya itu kayaknya. Suka kena valid dia. Oh, jadi gendut gitu dia. Oh, jadi bocil. Bukan. Oke, jadi gemuk gitu. Oh, dia jadi bocil. Iya. Oh, ini menyusut mereka istilahnya. Sa Sensi. Chill tuh. What? Kok ya paling cok cilcak ya aja. Sensi. Sensi. Astaga. Enggak maksud gua. Look at that man. The work of art ya. Jadi loli lagi si Marsile. Oh, sorry 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 sorry. Jadi ya. Jadi kobold ya. Oke, berarti bagian tuh kayak tukeran ras gitu loh. Tukeran ras. Jadi bagian tuh kayak tukeran ras gitu. Ya gagal nginjek apa tuh namanya? Sailing sailing apa tuh namanya? Sumpah itu saya sih. Kamu tuh selalu pose gitu. Iya, jadi lucu gitu ya. Ya Dwarven istilahnya kan emang kuat ya. Membran yang berat, transparan dan tebal. Jadi lebih tenang dia sekarang ya. Karena biasanya kan dia ini ya, yang ini. Ah, si ini. Oh, gila dia bisa ngeini besi loh. Oh, si itu. Dilempar. Jadi lucu gini. Setelah apa? Setelah saya sebelumnya agak-agak fakta ya meskipun akhirnya gak jadi.
Titik. Oh, ini yang sebelumnya nih ya. Kan mereka udah sampai sini kan? Oke. Jadi mereka kan awalnya pengen balik ke tempat yang waduk waktu itu, tapi akhirnya malah nyampe ke sini, ke tujuannya. Jadi belum balik juga nih tubuhnya. Kan Dajjal kan berubah kan tadi disebutnya. Enggak sih apa? Si Oh, gue baru-baru mau nanya. Si Izumi bisa ngomong ternyata ya. Gue pikir nggak bisa. Uang? Iya, nggak bisa. Ah. Oh, itu pedangnya. Yang gede bakal buka pintunya itu. Oke. Udah buka pintunya nih ya. Gila. Berarti emang bener-bener ditakdirkan cow anjing si Layos. Oke. Jadi mereka nggak ketemu singanya dulu, Cok. Apa itu? Gila. Batu gitu ya, gargoyle. Patung batu, oke. Terus iya, karena badan lu kan iya, tinggi. Gila, gak mempan. Iya, udah langsung ini. Langsung pingsan. Ya kan tubuhnya itu kan tubuh manusia apa setengah foot kan. Jakit mana? Jadi bener iya, aduh, Izusumi. Oh, udah mau ngejar. Oke. Ya, si mata juga berbak. Iya, bodoh. Astaga, Sersi. Gak bisa diajak tarung. Iya, jadi kayak emang bawa barang bisa. Coba tubuhnya nggak bisa diajak tarung. Gila, diarahin pakai bel loh. Tutup. Oke. Ya belum terbiasa soalnya. Itu kan bilang langka kan tadi disebutnya kan. Jadi kayak, oh mesin peninggalan dwarf. Oke. Ya, zaman itu kan langka banget itu. Jadi ya, oh uap. Oh cepet kehabisan tenaga ya karena makanannya. Oke. Jadi bukan esensi doang.
Oh, berarti kemampuan memasaknya pun juga pindah ya ke Laios ya? Oke. Oh, mereka bikin ini, coy. Bikin gyoza. Ah, bukan gyoza, sorry. Bapau. Bukan bapau, apa namanya? Oh, direbus. Ada bulunya. Pangsit, nah itu dia. Diprogif rebus. Panas. Iya. Yeah. Jadi meskipun kayak mau nasi goreng nih contohnya dari berbagai negara manapun pasti ada nasi goreng, tapi rasanya tetap enak-enak aja. Meskipun dengan cara ini yang berbeda-beda. Benteng pertahanan dwarf. Ah, oke. Oh, mereka perang dingin ya. Ah, makanya nggak boleh dijelajahi ya. Oke, 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 oke. Bekerja di istana. Oh ya kita nggak tahu. Enggak sih. Enggak, jangan diharapkan ya. Iya. Udah gak usah diharapkan, udah balik ke seperti semula dulu aja lah. Aduh, jadi habis ya. Gak ada apa gak ada lagu endingnya loh ya tadi untuk episode ke-23 dari Dungeon Meshi. Ya tadi untuk episode ke-23 ya dari Dungeon Meshi. Jadi ya episode yang bagus sekali, gila ini. Maksudnya kontras sekali ya dari setengah awal sampai setengah akhir itu yang apa setengah akhir tuh kocak, awalnya dark gitu. Tapi ini akhirnya tadi kita dijelasin ya terkait dengan masa lalunya Senshi, kenapa dia tuh bisa setraumatis itu terhadap Griffin. Jadi ternyata dulu kan dia datang sama para bisa bilang satu rasnya dia lah, pokoknya kelompok satu rasnya dia yang sama-sama dwarf. Di mana mereka itu menggali apa uh, tambang itu ya, itu karena pengen mencari dirumorkan ada yang namanya Istana Emas. Dan kita mereka berhasil tuh ya menemukan dan ya akhirnya mereka menjelajahi tadi dungeonnya ini bla 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 sampai akhirnya mereka diserang sama seorang monster yang bentuknya itu seperti burung. Yang dimana kan mereka mencurigai bahwa awalnya itu adalah Griffin nih. Yang dimana akhirnya dengan Griffinnya kita tadi masing satu-satu orang itu akhirnya kena death dan lain-lainnya. Dan sampai akhirnya tadi mereka pun akhirnya kehabisan makanan dan sampai harus makan kuda tadi. Dan akhirnya tinggal sisa tiga tadi ya, si yang botak, Gilin sama si Senshi. Dan akhirnya dengan ketiga orang ini tadi ada sedikit berantem di antara si yang botak sama Gilin ya. Dimana si Gilin ini kan selalu ngasih makanan dengan porsi lebih kepada si Senshi. Dan itu ngebuat si yang botak tadi kayak kenapa lu malah ngasih ke dia lebih banyak dan lain-lain. Pokoknya ya perdebatan seperti itulah. Sampai akhirnya tadi plotnya itu mengarah ke arah yang sangat-sangat fakta sekali. Di mana tadi ada perdebatan sedikit ya di antara mereka berdua tuh si Gilin sama siapa tadi Gilin sama si yang botak tadi. Jadi mereka itu terjadi off screen kan tadi ya. Terus tiba-tiba semua hening begitu aja dan Gilin masuk tadi dengan kepala yang udah kena pentung benda tumpul
dan di situ akhirnya mereka makan sebuah daging. Nah, kita mencurigai dari awal itu ini kemungkinan adalah daging dari si botak tadi tuh, si dwarf botak tadi kan. Itu udah sangat-sangat fakta sekali tuh kalau dipikirin. Tapi ternyata tadi gue udah mikir kayak Layos, jangan ya baca suasana lah gitu. Gue udah mikir kayak gitu. Karena tadi Layos itu kayak bener-bener nggak bisa, mungkin dia ngerti ya, cuma kayak dia itu kayak bener-bener berusaha untuk mencari tahu gitu dengan dari sisi monster. Makanya dia nyari ini monster mana apa ya, yang dagingnya begitu dimakan sama Sensi. Kenapa kita nggak coba aja dagingnya Griffin. Jadi kan intinya di posisi itu si Gilin itu ngomong bahwa daging yang dikasih ke Sensi waktu itu adalah daging dari Griffin. Jadi mana kalau kita ngeliat situasinya itu nggak mungkin, karena Griffin aja itu dikalahin sama Marsile itu susah payah. Gimana bisa dikasih sama mereka berdua doang tuh sih ya, si dwarf botak sama Gilin. Jadi nggak mungkin itu adalah sebuah Griffin gitu, seekor Griffin itu nggak mungkin. Jadi makanya pasti ada hal yang lain nih. Makanya ya mau nggak mau tadi ya plotnya pasti mengarah ke arah yang dark itu kan. Tapi kepositifan dari si Layos ya, dimana jadi dia itu mikir kayak ini kayak dagingnya bukan daging Griffin, tapi bukan daging manusia gitu. Jadi intinya skenario awal kita mikirnya itu adalah daging daripada si yang dwarf botak itu, tapi ternyata kira si Layos itu kayak menguak sebuah skenario baru, yaitu adalah kemungkinan itu adalah daging dari apa sih namanya, Hypergriff namanya itu adalah Hippogriff. Jadi mana Hippogriff ini adalah semacam kayak satu familiarnya sama Griffin. Bedanya adalah tubuhnya itu adalah seekor kuda. Nah itu kan yang jadi pertanyaan juga, kenapa kalau Griffin itu kan bisa kalau nyerang itu kan memang dia itu nyerangnya itu pasti apa ya tadi, pokoknya ada ininya sendiri lah, nyerang itu ya nyerang gitu, dan dia nggak makan karena kan emang nggak dibunuh kan, sama seperti waktu pada saat si kalau nyerang terus dibunuh kalau nggak salah. Tapi kalau si yang nyerang Sensi dan kawan-kawan itu, mereka itu bisa dibilang kenapa malah ngincer mereka gitu, itu kan jadi pertanyaan kan. Entah, dan ternyata jawabannya tadi itu adalah karena si Hippogriff ini itu pengen nyerang kudanya mereka, karena mereka bawa kuda. Jadi intinya tadi alasannya kemungkinan adalah karena emang si Hippogriff ini pengen kawin sama kudanya yang dibawa sama Sensi dan kawan-kawan. Itu tadi yang yang cari tahu tadi kan. Itu misalnya teorinya si Layos lah. Intinya adalah setelah tadi nyoba daging Griffin, ternyata dagingnya bukan daging Griffin. Nah kita coba dulu daging Hippogriff, yang dimana tadi ternyata Griffin yang tadi dilawan sama Marsile dan kawan-kawan tadi ya, yang di kemarin, itu ternyata itu adalah bisa dibilang daging dari Hippogriff. Jadi dia itu awalnya Hippogriff. Jadi istilahnya kan Griffin itu awalnya tempatnya tuh bukan di sini. Tadi kan makanya di episode kemarin si Layas ngomong bahwa kok ada Griffin di sini. Karena emang habitat awalnya Griffin itu nggak ada di tempat ini, di area tadi tuh. Nah ternyata di situ ternyata ada sebuah jamur lingkar tadi, namanya itu Cejiling apa tadi namanya ya, Cejiling atau apa gitu. Yang dimana ketika lo masuk ke dalam Cejiling itu nanti lo bakal berubah jadi suatu hal lah, intinya kayak gitu. Nah sama halnya tadi seperti si Griffinnya tadi kayaknya, makanya kayak tadi bisa jadi kayak Griffinnya ini mungkin awalnya adalah sebuah Hippogriff tadi, atau mungkin sebaliknya tadi gue lupa. Pokoknya gue sih ngehnya tadi Griffinnya itu adalah Hippogriff awalnya, tapi akhirnya diubah jadi Griffin. Akhirnya diubah lagi tadi kan dagingnya, dan akhirnya dagingnya diubah jadi Hippogriff tadi, diubah ke aslinya. Kalau nggak salah sih begitu tadi ya, dari apa yang gue ngehnya itu kayak gitu. Dan akhirnya tadi dimakan, dan itu adalah daging yang dimakan sama Sensi dulu. Jadi bukan daging bukan daging dwarf tuh sebelumnya. Jadi dia nggak makan sesamanya dia, tapi dia makan literally daging dari Hippogriff. Itu menyelamatkan kedarkan daripada series sih sebenarnya. Karena baik lagi itu pasti bakal berpengaruh banget ke mentalnya Sensi. Dan ya kalau misalkan dia tahu faktanya bahwa itu adalah daging daripada si dwarf botak itu, kita nggak bakal ngeliat tuh adegan dimana Sensi mungkin bakal bersemangat lagi. Mungkin kita bakal mungkin Sensi nanti ke kanannya bakal lebih suram dan lain-lain. Jadi kayak plot itu tadi menyelamatkan karakternya Sensi sih sebenarnya, untuk supaya dia tuh tetap bisa back to normal lagi seperti sebelumnya gitu. Meskipun tetap aja baik lagi ya, kayak mungkin kita menyayangkan plot darknya itu tidak di exchange tidak diarahkan ke sana, tapi ya maksud gue dengan kita menduga bahwa itu adalah daging daripada si dwarf botak aja itu udah
fucked up sekali gitu. Makanya ya kita bisa dibilang bersyukur aja sih ya, maksud gua si Shensi setidaknya aman di sini, dan dia ya bisa dibilang tadi kayak berterima kasih sama teman-teman lamanya dia, bahkan sama si siapa, sama si Gilin ya, yang dimana dia adalah orang yang paling berjasa untuk ngebuat Shensi tetap hidup sampai sekarang. Respect lah. Nah sekarang dia akhirnya menemukan teman barunya dia ya, yaitu si Layas dan kawan-kawan gitu. Itu adegan setengah awal itu bisa dibilang serius sekali ya. Maksudnya dengan udah pasti udah apa seuzon nih sama Layas nih, orang nggak bisa baca adegan kan, maksud gue nih udah jelas gak sih maksud gue Layas, dan ternyata gue yakinnya dia tuh ngeh. Jadi gue yakinnya Layas itu ngeh, cuma dia tuh masih positive thinking kayak kenapa apa si itu malah apa Griffin tuh malah nyerang mereka, terus kenapa begini, terus kenapa begini. Jadi dia tuh mempertanyakan kira-kira puzzle-nya gitu. Nah ini satu hal yang menurut gua cukup bagus di karakter Layos, dimana dia itu mikir dulu gitu, kayak bukan deh, bukan, bisa jadi itu bukan daging manusia tuh, daging manusia itu bukan daging dwarf, tapi bisa dibilang itu kayaknya bisa jadi daging monster lain, tapi bukan Griffin. Dan tetap bener kan tadi teorinya dia. Jadi ya positifnya dari Layas itu ya menyelamatkan lah intinya. Si saya tadi setelah ke kanannya tadi gagal mereka nginjek apa jamur changeling tadi namanya. Akhirnya ngebuat mereka itu jadi pindah ras tadi ya. Yang paling kocak sih Sensi ya, maksudnya dengan mode elf ya dia. Maksudnya aduh itu pada dia selalu berpose itu loh. Itu lucu banget ya. Gue tuh orang mikir mereka itu jadi kayak versi mudanya mereka. Gue pikir mereka jadi kayak versi muda mereka, tapi mereka itu pindah ras tadi. Jadi kan si Marsile jadi Cilcak, si Cilcak jadi Layos, jadi tall foot gitu. Terus si Layos itu jadi Senshi, jadi dwarf. Si Senshi itu jadi kayak si jadi elf, jadi kayak si Marsile. Dan tadi kalau yang nggak berubah itu cuma si ini, berubah jadi beda rasanya sih si ini apa sih siapa Izusumi itu jadi yang awalnya kucing jadi anjing itu doang, jadi kobold. Dan ya istilahnya mereka tadi awalnya pengen balik ke waduk, tadi kayak bakal balik ke tempat yang jamur waktu itu, tapi akhirnya mereka apa namanya malah masuk ke tempat tujuan utama mereka. Dan tadi di sebelah kiri tadi itu ada orang yang berkemah. Nah itu jadi pertanyaan tuh, biasanya nanti bakal untuk plot di akhir nanti tuh kayaknya. Jadi ada orang yang berkemah di sebelah kiri tadi, ya ada bekas kayu, dan di situ ada mereka tadi diserang sama patung batu kan tadi, dan mereka berhasil masuk, dan akhirnya mereka masuk nih ke teknologi daripada dwarf dulu. Jadi intinya dulu kan ada perang di antara dwarf sama elf, dimana perangnya ini pun juga ada perang dinginnya, dimana mereka perang teknologi. Dan mereka takut, jadi elf sama dwarf itu takut bahwa teknologinya mereka itu bakal disalahgunakan, yaitu makanya kenapa mereka sensitif banget sama dungeon. Nah, kenapa istilahnya kan elf yang dari permukaan tuh mereka tuh berusaha banget untuk dapetin dungeon ini karena pasti berisi informasi teknologi. Makanya apalagi dari sisinya elf atau mungkin dari sisinya dwarf, jadi bisa dibilang sangat-sangat penting sekali. Itu yang pengen dicari kan intinya. Sekaligus juga pengen nyari tahu terkait dengan yang si elf, dark elfnya si apa kemarin namanya? Kemarin sempat disebut namanya, gue lupa. Tristi ya. Gue lupa. Ya pakai kayak gitulah. Dan ya itu tadi untuk episode ke 23 dari Dungeon Meshi. Gue penasaran sih nanti episode terakhirnya bakal kayak gimana ya, karena apa ini tuh bukan berasa kayak final season banget gitu. Jadi kayak semacam penutup perjalanan aja. Jadi kayak nanti kita bakal mulai perjalanan lagi mungkin di season 2 nanti. Gue sih berharapnya ada season 2 ya. Ini sayang banget kalau misalkan gak ada season 2-nya sih. Semoga aja ada dan tetap lanjut sih ke depannya gitu sampai tamat lah. Karena kan kalau nggak salah katanya Dungeon Meshi udah tamat kan manganya, ya tamatin lah, kemauan main trigger ya. Maksud gue sayang banget kalau nggak ditamatin, padahal secara setup udah bagus banget, animenya pun juga bagus banget. Jadi ya ditamatin, menurut gue ini bakal jadi salah satu series yang cukup bisa dinikmatin di Jepang sana. Apalagi di Jepang kan cukup populer juga ya, meskipun banyak orang Jepang itu yang menyayangkan bahwa Dungeon Meshi itu nggak sepopuler Frieren. Tapi ya menurut gue ya agak-agak susah juga, karena di Dungeon Meshi pun sebenarnya nggak ada waifu kayak di Frieren. Ada Frieren, ada Fern, ada Ubel. Di sini pun juga mungkin cuma si Marsile. Tapi Marsile kan tipe yang bukan bisa dijadikan waifu, atau mungkin mungkin dia kocaknya bisa. Cuma ya itu tadi itu menangnya anime
yang populer itu pasti ada satu hal yang menarik yang bukan cuma terkait dengan storynya doang atau keabsurdannya doang, tapi ya waifu lah ya yang menjual pastinya. Jadi tadi untuk episode ke apa nih ke 23 dari Dungeon Meshi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa tulis comment, subscribe dan nyalakan juga notifikasi. Sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke 24 kayak gitu. Episode terakhir ya. Ya segitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.